Dari salam ya kan. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan khotbah saya yang berjudul keegoisan dan keserakahan. Jadi eh, terdapat 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada mengapa. Mengapa sih kita bisa egois dan serakah kepada orang lain? Yang kedua ada pengaruh. Pengaruh buruk kita serakah dan egois. Yang ketiga ada bagaimana. Bagaimana sih cara kita agar tidak egois lagi, tidak cinta uang lagi. Jadi eh, beberapa beberapa sebab kita bisa egois. Yang pertama ada cinta uang. Jadi mungkin cinta uang sudah kita banyak ketahui ya. Kita ingin mendapatkan uang dengan berbagai cara. Kita iri nih dengan si A, dia kaya. Aku mau seperti dia. Aku akan melakukan segala cara apapun. Jadi mungkin beberapa dari kita, termasuk saya sendiri, masih cinta akan uang. Mungkin mulai sekarang mari kita sama-sama belajar untuk mengurangilah tidak terlalu cinta uang. Karena di dunia ini yang kita kejar bukan hanya uang, tetapi perbuatan baik, pertemanan, dan kekeluargaan. Yang kedua ada ingin menang dan ingin sesuatu. Itu sama saja seperti, semisal contohnya saya saja. Saya punya teman mungkin dia lebih kaya, lebih oke, lebih segala-galanya dari saya. Jadi saya ingin kayak seperti dia nih. Jadi misalnya dapat nilai 100, dia berusaha melakukan segala cara, tapi saya dengan segala cara saya yang negatif, seperti mencontek, bermalas-malasan, melihat PPT dari JBT ya. Lalu yang ketiga ada kalah saing. Kalah saing sama sih seperti tadi yang keegoisan, sorry, ingin menang dan ingin sesuatu. Seperti kita udah belajar susah-susah nih. Waduh, aku pengen menang dari dia. Aku nggak mau tahu apapun caranya akan kulakukan. Entah itu mencontek, melakukan perbuatan jahat, atau menjelek-jelekan namanya. Jangan ya, Dik, ya. Yang ketiga, yang paling penting, yang mencakup semuanya adalah ingin menang sendiri. Seperti teman kita bahagia nih. Oh, aku dapat mobil baru, mainan baru dari papa aku. Kita jangan bilang kayak, oh gitu doang, aku mah juga bisa belinya. Berapa sih mainan papa kamu itu? Paling 3.000. Nggak boleh ya. Lalu kita masuk ke keserakahan. Penyebab keserakahan ada 2 hal yang saya masukkan di sini. Yang pertama adanya keinginan untuk memiliki terhadap sesuatu secara berlebihan. Ya kayak tadi lah ya guys ya. Yang ketiga trauma emosional dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Semisalnya kakak kita nih, dia dapat kasih sayang dari papa mama kita. Kita kayak dilupakan. Jangan kayak sampai, oh kamu mah anak kesayangan, aku anak buangan, nggak mau tahu, aku nggak mau makan. Harus pokoknya papa mama peduli sama aku, nggak mau sama kamu. Jangan. Jadi untuk keserakahan ada 2 ayat yang saya masukkan. Yang pertama ada Matius 6 ayat 24. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Keserakahan adalah menaruh iman pada uang daripada Yesus. Keserakahan seperti Tuhan yang memperbudak, menjanjikan kebebasan, tetapi hanya mendatangkan perbudakan yang lebih lanjut. Jadi ya seperti saya bilang tadi, ingin uang. Di sini juga ada dibilang nih, pada uang dibanding daripada Yesus. Jadi kita di dunia ini mungkin kita terlalu mengejar karir, uang, dan lain-lain. Sampai kita lupa bahwa yang menciptakan kita dan yang lebih penting adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan hidup kita sebenarnya digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu ada ayat pendukungnya 1 Timotius 6 ayat 10. Mungkin salah satu dari kalian bisa tolong bacakan ya. Pesan disampaikan oleh kakak yang berbaju hitam, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sama seperti ayat Matius 6 ayat 24. Jadi untuk yang keegoisan saya mengambil ayat di Filipi 2 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama lagi semuanya. 1, 2, 3. Jangan melakukan apapun dari ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia.
Tetapi dengan kerendahan hati, anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Jadi di ayat jadi di ayat Filipi 2 ayat 3 ini kita diajarkan untuk lebih peduli orang lain dibanding memperdulikan keinginan untuk diri kita sendiri. Jadi pengaruh buruk keegoisan dan keserakahan ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama kurang empati kepada orang lain. Yang kedua ada konflik, biasalah berantem karena egois. Yang ketiga ada dijauhi, yang keempat tidak dipercaya, dan yang keempat kelima tidak stabil emosi, dan yang kelima harga diri rendah. Jadi mungkin ada yang tanya nih, kenapa dibilang harga dirinya rendah? Karena kita terlalu sering kayak memulai karena kita egois dan keserakahan. Jadi orang-orang akan mikir kita nih, males lah aku sama dia, biarkan aja dia menang. Iya, iya deh, nggak mau aku ngomong sama kamu. Ya, terima kasih ya. Jadi saya mengambil ilustrasi dari game GTA. Mungkin videonya bisa di play kak. Ngambil kita lihat ya sama-sama. Karena teman-teman, itu nggak usah dilihat ya, teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat di awal video, CJ dan Big Smoke adalah pertemanan yang sangat kuat. Mereka bercanda, tertawa bersama. Tetapi di pertengahan video kita melihat bahwa Big Smoke melakukan pengkhianatan kepada CJ karena dia ingin mendapatkan uang, ketenaran. Ketenaran itu seperti yang dia bilang di terakhir, kamu mendapatkan segalanya dengan mudah, sedangkan aku tidak punya pilihan. Ketika aku mati, semua orang akan mengingat namaku. Jadi keegoisan dan keserakahan itu yang pertama karena cinta uang teman-teman. Mungkin kita bersama-sama bisa dari sekarang mulai mengurangi cinta uang dan meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi cara mengatasi keegoisan dan keserakahan ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama membantu orang lain, karena dengan membantu orang lain dengan sukacita, kita tidak akan menimbulkan rasa keegoisan dan keserakahan. Yang kedua ada bersyukur. Tentu saja kita perlu bersyukur karena semua yang diberikan oleh Allah sudah yang paling terbaik untuk kita. Saya juga pernah kawan saya bilang hidup saya enak-enak saja. Dari dia bilang seperti itu, saya baru menyadari hidup saya memang lebih enak daripada beberapa orang. Mungkin ada yang tidak bisa bersekolah seperti saya, seperti semuanya yang ada di sini. Mungkin kita dari sekarang bisa sama-sama bersyukur ya teman-teman. Jangan terlalu membandingkan apa yang kita miliki dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Karena kita telah lebih tinggi daripada orang lain, tapi kita tidak melihat di posisi itu. Yang ketiga ada mengontrol emosi, itu sangat penting untuk mengatasi keegoisan. Yang keempat ada menghargai orang lain, sama seperti membantu orang lain. Yang kelima ada menerima kritikan, karena dengan menerima kritikan oleh orang lain, kita akan mendengarkan apa yang dia bilang, jadi kita bisa introspeksi diri. Jangan mengeraskan hatimu dengan pendirian dirimu. Yang ketujuh ada rendah hati, ini sangat penting ya teman-teman. Karena dengan rendah hati kita bisa mendapatkan segalanya dengan mudah. Yang kedelapan meningkatkan iman. Seperti yang dari ayat Filipi dan Mazmur tadi, kita kurang memiliki iman kepada Tuhan, tetapi kita lebih mengejar dunia ini dan uang.
Mungkin cara yang paling paling manjur untuk tidak egois dan keserakahan adalah janganlah cintakan uang, tetapi ingatlah kita di dunia ini hanya sementara. Semua yang Allah titipkan hanya titipan sementara. Mungkin kita bisa meningkatkan iman dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada satu ayat lagi yang terakhir, boleh kita baca bersama-sama semuanya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu tidak egois atau pemarah, tidak cemburu, sombong, angkuh atau kasar. Jadi di ayat ini kita diajarkan untuk meningkatkan kasih kita. Karena kasih itu sangat indah. Dengan adanya kasih, semua keserakahan dan keegoisan bisa menghilang. Waduh, udah di penghujung aja nih teman-teman. Jadi mungkin sekian khotbah pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih telah mendengarkan khotbah dan firman Tuhan yang saya telah sampaikan. Saya harap kalian semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Eh, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa lagi. Karena kita telah memulai harus menutup. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Buatlah semua orang yang ada di ruangan ini mengerti dan mengaplikasikan apa yang telah saya sampaikan. Dan semoga kami bisa memuliakan namamu dan tidak tercintakan uang Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.